Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devin dari 11 IPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hak asasi politik. Yang pertama ada pengertian HAM. HAM itu adalah hak dasar yang ada pada manusia sejak lahir sampai meninggal dan bersifat universal dan juga tidak bisa dicabut. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi politik itu adalah hak asasi yang berhubungan dengan politik, seperti hak untuk dipilih, hak memilih, dan hak untuk mencalonkan diri. Dan yang ketiga ada dasar hukum hak asasi manusia. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih penjaminnya ada UUD 1945 pasal 28D ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kedua ada UU nomor 39 tahun 1999 pasal 43 yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, terus ada hak-hak yang dijamin. Hak-hak yang dijamin itu ada yang pertama hak untuk dipilih dan memilih. Contohnya seperti hak dipilih memilih calon presiden dan wakil presiden dan lain-lain. Yang kedua, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan seperti memilih presiden, memilih wakil presiden dan lain-lain. Yang ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan organisasi politik. Contohnya itu seperti membuat partai-partai. Ya itu dah. Terus yang keempat ada hak untuk mencalonkan diri. Hak untuk mencalonkan diri contohnya itu mencalonkan diri sebagai presiden, mencalonkan sebagai menteri dan lain-lain. Terus ada lagi contoh pelanggaran hak asasi politik. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan telah memiliki pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai calon yang dipilih, maka memiliki hak untuk mendaftarkan dirinya sebagai orang yang dipilih. Akan terjadi pelanggaran hak asasi politik apabila orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut tidak diperbolehkan mendaftar sebagai orang yang dipilih. Terdapat pengecualian apabila orang yang mendaftar tersebut pernah atau sedang terlibat kasus yang berat, seperti kasus hukum ataupun kasus berat lainnya, yang membuat dirinya jelas ditolak oleh lembaga penyelenggara pemilunya. Yang terakhir ada upaya mengatasi hak asasi politik. Yang pertama lebih memaknai arti dan manfaat keberadaan hak asasi agar lebih paham, dan yang kedua tidak melakukan korupsi agar negara ini makin maju, dan yang ketiga lebih tegas memberi sanksi kepada orang yang melanggar HAM. Jadi orang pada takut kalau lebih tegas, orang-orang pada takut melanggar peraturan-peraturan HAM. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.